faktor risiko diabetes yang diturunkan inilah yang bisa menyebabkan stroke. Jadi bukan stroke-nya. Saya temukan banyak orang yang kena stroke usia 25. Kalau ada seseorang terkena stroke, misalnya orang terdekat kita nih di rumah, kita harus cepat-cepat cari jarum, terus kita tusuk tuh ujung-ujung jari tangan atau kaki atau di kuping buat keluarin darah kotornya. Gimana tuh, Prof? Halo Sobat Penabur. Senang sekali kami bisa menjumpai Sobat Penabur di 15 kota setempat. Bersama saya, Agus Sinatrawan. Dan saya, Jessica, dalam Podcast Penabur Learning Center. Dr. Agus, apa kabarnya hari ini nih, Dok? Puji Tuhan, sehat dan baik Jessica. Harapan saya Jessica juga dalam kondisi yang prima ya. Amin, terima kasih, Dok. Nah, Sobat Penabur, khususnya yang di Penabur Jakarta nih, kalau melihat atau mendengar nama Dr. Agus, apa nih yang Sobat Penabur pikirkan? Yes, pastinya tentang kesehatan. Nah, pada podcast hari ini, kita akan membahas topik mengenai healthy body and happy employee. Baik Jessica, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Yusak Mangaratua Siahaan, spesialis saraf dari Rumah Sakit Siloam. Halo Prof. Yusak. Halo, selamat pagi. Senang sekali Prof bisa memenuhi undangan kami hadir di tempat ini. Sama-sama senang juga. Tengah kesibukan Prof yang pasti sangat padat. Apa kabarnya Prof? Sehat selalu, apalagi pagi-pagi. Sobat Penabur, ternyata Prof Yusak ini juga adalah alumni dari Sekolah BPK Penabur. Betul kan Prof? Betul, mungkin saya bisa diceritakan? Waktu di SD di Cirebon tuh saya sekolah di SDK Kristen Penabur di Jalan Pamitran. Kebetulan orang tua saya juga kepala sekolah di sana. Bangga ya? Luar biasa Prof, kita bangga sekali nih sebagai warga Penabur karena kita sudah memiliki alumni yang sudah bergelar Prof. Semoga ini bisa menjadi motivasi nih Prof, khususnya untuk tenaga-tenaga pendidik saat ini, agar kita dapat terus menghasilkan siswa penabur yang best seperti Prof. Yusak. Amin. Saya dengar anak-anak juga alumni penabur ya Prof? Iya, anak pertama juga di Penabur, anak kedua juga di Penabur ya. Terima kasih untuk penabur yang sudah mendidik anak-anak saya. Baik Prof Yusak, pada podcast kita kali ini, sebagaimana tadi Jessica sudah menyampaikan, kita akan membahas topik healthy body and happy employee. Menurut pandangan Prof Yusak, bagaimana kita sebaiknya memahami konsep hidup yang sehat dan bahagia itu, Bro? Ya, hidup yang sehat ditambah bahagia. Ya. Sehat tentu saja adalah bagaimana kita bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan proporsional. Banyak hal yang memang harus kita lakukan dan juga kita hindari. Yang kita lakukan misalnya pola hidup sehat. Misalnya jalan pagi, bangun teratur, jangan tidur malam, ya jangan tidur telat, ya kan? Makan makanan yang bergizi, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Dan yang dilarang, misalnya apa? Jangan banyak terlalu makan garam, jangan terbiasa makan minum yang manis-manis terus-menerus sejak kecil terutama, atau juga berlebihan makan lemak. Nah, kedua hal tadi ya yang harus dilakukan dan jangan dilakukan itu akan membuat kita sehat sampai tua. Dan tentu saja sehat itu akan membuat bahagia. Dan kalau kedua itu bisa dijalankan, maka perfectlah hidup kita. Nah, tadi Prof bahas soal jalan pagi ya. Jalan pagi ini Dr. Agus nih, rutin nih Dok, jalan pagi, keren. Ya. Mengupayakan ya Prof, seminggu 3-4 kali dalam seminggu. Ya, Mantap. jalan pagi itu bagus untuk kesehatan jantung, ya kan? Paru-paru, apalagi kalau kita juga sambil menggerakkan otot-otot tubuh kita, itu pasti membuat badan kita jadi rileks. Yes, harus tetap bergerak kita ya. Baik Prof, tadi Prof menyinggung tentang hidup sehat dan bahagia. Tentunya kita mengharapkan hidup kita sehat,
bisa panjang umur seperti itu ya Prof. Ya. Dan panjang umur dalam kondisi yang sehat, bukan panjang umur dalam kondisi yang tidak sehat atau ada ketidakmampuan di dalam hidup kita. Nah, saat ini Prof, sering kita jumpai penyakit kronis. Penyakit kronis seperti stroke misalnya. Nah, ini kebetulan kan bidangnya Prof Ya. sebagai seorang dokter spesialis saraf. Menurut data yang kami dapat dari Kemenkes, stroke menempati posisi pertama penyakit yang bisa menyebabkan disabilitas atau ketidakmampuan. Dan penyakit nomor 2 penyebab kematian setelah penyakit jantung. Benar ya, Prof? Oh ya, itu betul. Karena setiap penderita stroke itu akan mengalami kecacatan akibat kerusakan pada sel-sel otaknya. Oleh karenanya setiap hitungan 1 orang penderita stroke berarti bertambah 1 orang yang mengalami ketidakmampuan atau kecacatan di dalam tubuhnya. Dan itu sangat penting dalam kehidupan seseorang kalau terjadi disfungsi pada salah satu anggota tubuhnya. Jadi stroke itu efek sampingnya tuh cukup menyeramkan ya Prof ya. Nah, mungkin Prof bisa bagikan nih kepada sobat penabur, apa sih Prof stroke itu sebenarnya? Lalu apa yang membuat seseorang tuh bisa terkena stroke? Dan kalau kita kena stroke, gejala-gejala yang muncul itu seperti apa? Oke, jadi stroke itu sebenarnya adalah gangguan otak ya, diakibatkan gangguan pada pembuluh darah. Jadi pembuluh darah yang tersumbat itu membuat aliran darah ke otak nggak nyampe, jadi sel otaknya mati. Yang kedua, pembuluh darahnya pecah. Nah, kalau pembuluh darahnya pecah, aliran darah ke otak juga nggak nyampe kan. Jadi otaknya juga mati. Nah, karena kematian itulah ya, menyebabkan kecacatan pada area yang otak yang mati. Misalnya gini, misalnya pada area otak belakang itu berhubungan dengan penglihatan. Ya matanya buta pada sisi yang kena stroke. Kalau kena daerah otak kanan, maka tangan kirinya dan tangan kaki kirinya lumpuh. Kalau kena fungsi bicara, ya dia akan sulit untuk bicara. Sehingga stroke itu walaupun kecil, walaupun dibilang ringan, tetapi sebenarnya dampaknya besar. Ada yang stroke-nya kecil sekali, tapi akhirnya orang nggak bisa bicara. Nah, kalau stroke-nya kecil, terkena bagian yang mulutnya merot, kasihan untuk pembawa acara seperti ini kan. Seorang yang memerlukan tampilan wajah, tentu sangat terganggu. Dari penjelasan Prof tadi berarti stroke itu ada 2 macam ya Prof ya. Yang ada sumbatan sehingga jaringan otaknya mati, dan ada yang pecah sehingga berdarah dan mempengaruhi jaringan otak gitu ya. Betul. Jadi yang tersumbat itu akibat hipertensi, diabetes, merokok, dan irama jantung yang tidak terkontrol selama sehari-hari. Sedangkan yang pecah itu karena kita punya tekanan darah tinggi tapi tidak terkontrol. Jadi itu 2 penyebab dari stroke. Berarti penyebab terus stroke salah satu yang tadi sering Prof sebutkan hipertensi. Nah, sobat penabur nih khususnya yang punya hipertensi harus jaga nih tensinya, jangan sampai terjadi stroke karena hipertensinya tidak terjaga. Jadi harus rutin minum obat gitu ya. Oke. Terima kasih Prof untuk penjelasan yang luar biasa lengkap ya dari Prof Yusak. Semoga sobat penabur setelah mendengar penjelasan dari Prof Yusak bisa lebih aware mengenai stroke ini. Prof tadi sudah menyinggung sedikit mengenai faktor risiko stroke. Mungkin bisa lebih dirinci Prof. Apa saja faktor-faktor risiko stroke itu? Oke, jadi ada 5 besar penyebab stroke atau kita sebutnya faktor risiko ya. Nomor 1 tuh hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah ini krusial ya, karena hipertensi ini nakal. Dia bukan saja menyebabkan stroke sumbatan, tapi juga bisa stroke pecah pembuluh darah. Jadi mengenali apakah kita punya tekanan darah tinggi itu yang paling penting. Seringkali orang bilang begini, saya nggak punya hipertensi, kok dari mana? Saya nggak pernah sakit kepala. Nah itu orang salah. Orang mengira bahwa tekanan darah tinggi itu gejalanya adalah sakit kepala, salah. Sehingga karena itu orang tidak mau untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit atau memeriksa paling tidak dia punya hipertensi apa tidak. Yang kedua yang paling sering itu adalah penyakit kencing manis atau gula.
Ini sama juga, orang tidak merasa dirinya ada penyakit kencing manis, ya dia makan sembarangan. Jadi nomor 1, hipertensi kenali. Gula juga sama, kenali, cek sebentar punya diabetes apa enggak gitu. Yang ketiga, merokok. Nah ini tuh untuk orang muda, itu merokok juga salah satu penyebab stroke terbanyak. Yang keempat, gangguan irama jantung. Nah ini sulit sekali karena dia harus datang ke rumah sakit untuk memastikan apakah dia punya gangguan irama jantung atau tidak. Yang kelima, yang paling bawah ya, itu kolesterol. Jadi kolesterol LDL yang tinggi, itu juga seringkali menjadi penyebab seseorang menderita stroke. Jadi 5 hal ini yang paling perlu perhatian dari teman-teman semua. Tentu ada cara untuk kita menghindari dari resiko stroke itu ya Prof. Mungkin Prof bisa membagikan tips dan trik supaya kita bisa terhindar dari resiko stroke. Nomor 1, kenali punya nggak tuh. Jadi kita mau nggak mau harus datang misalnya ke puskesmas atau ke dokter untuk memastikan saya punya tekanan darah tinggi atau tidak. Seperti saya bilang tadi bahwa banyak orang merasa bahwa saya tidak pernah sakit kepala. Berarti saya bukan hipertensi, tidak begitu. Di nomor 1, datang ke klinik terdekat, pastikan kita tidak punya faktor risiko itu. Yang kedua, kalau sudah punya faktor risiko, maka pola hidupnya harus dijaga sesuai dengan faktor risiko itu. Misalnya dia punya hipertensi, ya dia terendah garam tentunya. Kalau biasanya suka makan asin-asin, ya hindari. Yang kedua, kalau dia punya diabetes, ya udah makanan seperti gula-gula, manis-manis dan sebagainya harus mulai dijaga. Kita bilang ya, diet itu bukan 0, tetapi dijaga sedemikian rupa supaya tidak tinggi. Kalau punya kolesterol, ya makan lemaknya dikurangi kan gitu ya. Jangan terlalu enak makan. Nah itu ya. Yang keempat yang tadi merokok. Tadi irama jantung. Irama jantung juga susah sekali. Nah, itu harus kita periksa ke rumah sakit karena harus dipasang alat. Jadi kayaknya hal-hal seperti itu harus diperhatikan dan dijaga. Terkait faktor resiko merokok, Prof. Untuk zaman sekarang ini kan banyak sekali nih anak muda yang saya nggak merokok, maksudnya nggak pakai tobacco atau apa gitu. Tapi merokoknya pakainya vape. Itu apakah resikonya sama, Prof? Ya itu belum ada penelitian yang pasti menunjukkan. Tetapi nikotin salah satu adalah penyebab faktor risiko stroke. Dan di dalam nikotin itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya gangguan namanya disfungsi endotel. Jadi pembuluh darahnya tuh jadi menebal. Jadi sebaiknya memang dihindari merokok karena dia tidak menyebabkan gangguan saat ini. Dia baru menjadikan gejala setelah nanti 10 tahun yang akan datang. Dan kalau sudah 10 tahun yang akan datang, kita baru sesali sayang. Nah, jadi ikuti saja supaya di masa depan kita jangan sampai justru kita lagi harusnya produktif. Ya kan, masa-masa produktif usia 40 tahun, 50 tahun sudah di puncak malah kena stroke. Gara-gara kita tidak tahan untuk berhenti merokok. Siap. Lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Sobat Penabur. Nah, untuk selanjutnya kita mau ajak Prof untuk main tebak-tebakan sedikit nih supaya lebih rileks kita ya Prof ya. Oke, judulnya mitos atau fakta. Di sini saya ada punya 2 papan. Yang satu tulisannya mitos, yang satu tulisannya fakta. Nanti kita akan berikan Prof sedikit pertanyaan yang terkait dengan informasi-informasi yang mungkin kita sering dengar nih Prof, kalau sehari-hari gitu kan, dari sosial media atau informasi-informasi yang kita tahu dari generasi-generasi sebelum kita, misalnya dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, ya mungkin kita bingung, ini tuh mitos atau fakta sih? Jadi ini benar nggak sih? Nah, kita mau kupas kebenarannya bersama Prof hari ini. Baik, sudah siap ya Prof? Oh siap. Pertanyaan nomor 1. Stroke adalah penyakit yang diturunkan dari orang tua. Nah, Mitos. Jadi yang diturunkan dari orang tua itu adalah faktor risiko. Contoh, ada orang tua yang punya diabetes. Nah, faktor diabetes itu bisa diturunkan ke anaknya. Bahkan tekanan darah tinggi juga ada. Nah, faktor risiko diabetes yang diturunkan inilah yang bisa menyebabkan stroke. Jadi bukan stroke-nya yang diturunkan. Tapi kalau dia bisa jaga gulanya, dia bisa jaga jangan sampai kena gula, atau waktu kena dia gula, dia bisa jaga supaya gulanya tidak tinggi, ya tidak akan kena stroke.
Gitu. Baik. Selanjutnya nomor 2, Prof. Stroke bisa terjadi pada usia muda. Fakta. Jadi bisa terjadi karena nomor 1, saya temukan banyak orang yang kena stroke usia 25. Ternyata setelah dievaluasi, dia merokok sejak umur 17. Jadi angka kejadian stroke itu semakin muda sekarang karena usia merokoknya makin dini. Yang dulu orang merokok usia kerja ya, sekarang mahasiswa udah merokok, terus SMA terus SMP, SD. Kalau kita hitung aja, kalau dia SD merokok terus, maka waktu dia mahasiswa, tumpukan-tumpukan itu akan menjadi sumbatan yang akhirnya bisa menjadikan stroke. Itu salah satunya. Tapi yang kedua juga bisa diakibatkan memang gangguan anatomi pada tubuh kita. Misalnya ada seseorang punya kelainan katup pembuluh darah. Ya, gangguan katup pada jantung itu bisa terjadi pada anak-anak atau terjadi pada usia muda, dan itu bisa menyebabkan stroke. Yang ketiga, kalau di otak itu ada namanya aneurisma misalnya. Itu bisa terjadi pada anak muda, SMP, SMA, pecah pada usia muda. Dan kalau pecah, itu bisa menyebabkan stroke yang fatal. Jadi, fakta bahwa stroke itu bisa terjadi pada usia muda. Berarti kejadian stroke di usia muda, terutama karena lifestyle ya Prof ya. Tuh, mau gaya-gayaan dari muda ngerokok. Dan satu lagi tadi saya bilang kelainan yang memang terjadi sejak lahir. Oke, selanjutnya nih Prof. Nah ini nih sering banget nih saya dengar di masyarakat nih. Kalau ada seseorang terkena stroke, misalnya orang terdekat kita nih di rumah, kita harus cepat-cepat cari jarum, terus kita tusuk tuh ujung-ujung jari tangan atau kaki atau di kuping buat keluarin darah kotornya. Gimana tuh Prof? Ini mitos. Mitos. Ini mitos banget. Jadi salah satu saran atau marketing mencegah stroke itu adalah bila terkena stroke, segera bawa ke rumah sakit terdekat yang memiliki sarana diagnostik stroke. Nah ini penting lihat ya. Bukan datang ke klinik, bukan datang ke rumah dokter, tetapi segera bawa ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas diagnosa stroke. Kenapa? Karena kalau orang terkena stroke kurang dari 4,5 jam, itu adalah golden period. Kalau kita kena stroke, ditusuk dulu, ditunggu, itu udah habis 1 jam. Kemudian ditunggu lagi, ditusuk inilah, dikerok, makan jamu, itu udah 3 jam. Nah, padahal saat itu adalah masa di mana seseorang bisa sembuh dari stroke. Hanya itu momennya. Jadi kalau orang terkena stroke, segera datang ke rumah sakit yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau sekarang kita mau cek coba di sekitar rumah kita, di mana ya rumah sakit yang punya CT scan dan sekitarnya, supaya apa? Bila ada keluarga kita, tetangga kita yang menderita stroke, yang tiba-tiba terkena stroke, kita sudah tahu mau dibawa kemana. Ya kira begitu. Meskipun gejalanya sekecil apapun ya Prof? Iya, makanya tetap ya. Saya selalu mengajarkan bagaimana mengenali stroke. Itu saya selalu bilang pakai awas stroke. Awas. A, anggota tangannya lemah. Ya kan? W, wajah kok muridnya merah ya. 3, AWA, afasia, bicara agak susah untuk berkata-kata, ya kan, kayak cadel atau nggak bisa ngomong. S-nya segera bawa ke rumah sakit. Jadi kalau ada AWA, S-nya segera ke rumah sakit. Gitu. Sobat penabur harus diingat nih, awas. Ya. A, anggota tubuh. Geraknya ada yang lemah. Yes. W, wajahnya ada yang merot, ada yang berkelutnya susah. Afasia, gangguan bicara. Langsung S. Ya, segera ke rumah sakit. Sip. Daripada nyari jarum dulu, apalagi kalau kata pepatah ya, jarumnya dicarinya di tumbukan jerami. Wah, keburu lewat 4,5 jamnya. Harus cepat-cepat ke rumah sakit. Oke, kita lanjut nih Prof. Kalau yang satu ini, kalau ini fakta saya senang nih Prof. Wanita bebas dari stroke, bener nggak? Oh, gitu. Sedih. Ya, Faktanya gimana nih Prof? wanita itu memang secara umum ya, waktu dia belum menopause, angka kejadian stroke-nya lebih banyak pada usia tua, laki-laki. Kenapa? Karena wanita mempunyai hormon estrogen yang mencegah penyumbatan. Tetapi begitu dia mengalami menopause, maka angka kejadian stroke-nya sama dengan laki-laki.
Yang kedua, bila wanita muda terkena stroke, berarti ada sesuatu yang penting harus diperiksa. Misalnya gangguan irama jantung, kelainan katup jantung, gangguan darah. Ada sesuatu yang perlu untuk segera dievaluasi apa faktor risikonya. Jadi bisa terjadi dan sama kasusnya. Oke, baiklah. Kita lanjut lagi. Yang terakhir, Prof. Setelah gejala stroke itu hilang, orang atau pasien tidak perlu lagi melanjutkan pengobatan atau kontrol kembali ke dokter. Ini mitos terus ya tadi. Ya, oke. Jadi 99 kasus stroke itu tidak kembali normal. Ada 1%. Mungkin orang mengira normal, tapi kalau dokter periksa tangannya mungkin masih lemah. Nah, fakta yang paling penting adalah bahwa stroke itu 50% akan berulang. Jadi bisa berulang. Nah, kalau orang ini tahu bahwa kemungkinan stroke berulang, walaupun sekecil apapun dia mengalami, makanya saya tidak setuju ada dokter bilang stroke ringan, itu nggak setuju. Karena apa? Stroke seringan-ringannya dia akan bisa mengalami kekambuhan. Nah, bagaimana caranya untuk supaya tidak kambuh? Datanglah ke dokter yang membidangi faktor risiko. Misalnya dia punya tekanan darah tinggi, datang kontrol ke dokter hipertensinya. Jangan-jangan tensi saya tidak terkontrol. Kalau dia punya diabetes, misalnya datang penyakit dalam misalnya. Kalau dia punya kencing manis, penyakit hipertensi, datang ke dokter jantung atau penyakit dalam. Jadi datanglah ke ahli yang memang dia menguasai faktor risiko yang dihadapi. Nah, gitu lah. Jadi kontrol. Kedua, kalau dia punya defisit saraf, tangannya lemah dan sebagainya, tentu pada awal-awalnya harus kontrol untuk mengetahui apakah pasien ini sudah menjalankan diet atau latihan dengan tepat, dengan benar. Karena kalau dia salah, jangan-jangan nanti cara proses pengobatannya atau rehabilitasinya dia tidak proper, tidak benar, malah jadi semakin tidak berfungsi. Gitu. Baik, Prof. Prof tadi singgung juga 50% bisa kambuh atau serangan berikutnya ya, Prof. Nah, apa yang saya pernah dengar, serangan stroke yang berikutnya selalu lebih berat daripada serangan stroke yang pernah dialami. Mitos juga. Mitos ya. Bahwa lebih berat itu belum tentu, tidak juga gitu ya. Tetapi kenapa? Karena anggapannya bahwa kalau sudah ada sumbatan di pembuluh darah tertentu, pasti juga ada kemungkinan sumbatan pembuluh lain juga ada. Jadi memang kemungkinan terjadi stroke berulang itu adalah cukup besar. Sehingga kita harus tetap waspada, jangan sampai berulang. Tapi tingkat keparahannya berarti belum pasti lebih parah atau juga belum pasti lebih ringan ya, Prof ya. Sobat Penabur, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast ini. Kita mau mendengarkan take home message dari Prof Yusak buat kita semua. Silakan, Prof. Baik, jadi teman-teman semua sudah mendengar tadi betapa bahayanya atau ruginya kita kalau kita atau ada keluarga kita yang menderita stroke. Bebannya bukan saja kepada pasien yang menderita depresi, tetapi juga keluarga. Tercatat 67% keluarga dari penderita stroke itu juga mengalami depresi. Jadi mari kita hindari stroke ini supaya bukan saja kita bahagia, tapi juga keluarga kita bahagia. Bagaimana caranya? Kenali faktor risiko tadi. 5 besar faktor risiko: hipertensi, diabetes, merokok, irama jantung, dan kolesterol. Dengan mengenali faktor risiko, kita bisa terhindar dari terkena stroke, baik itu sumbatan maupun perdarahan. Tentu saja kita ingin hidup kita lanjut usia, tapi dalam keadaan sehat dan tidak bergantung pada orang lain. Amin. Terima kasih Prof Yusak yang sudah berbagi ilmu dengan kami. Semoga ilmu yang Prof sudah sampaikan, sudah bagikan, ini dapat bermanfaat bagi seluruh sobat penabur yang mendengarkan podcastnya. Sobat Penabur, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa ada pemeliharaan Tuhan atas hidup kesehatan kita. Tapi tentunya ada juga bagian yang menjadi tugas kita. Selain menjaga kesehatan tubuh, jangan lupa untuk menjaga kesehatan hati juga ya Sobat Penabur.
agar kita selalu sehat dan bahagia. Yes, seperti tertulis dalam Amsal 17 ayat ke-22, hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Sobat Penabur, sebelum kita berpisah, jangan lupa ya, saksikan terus podcast PLC di YouTube, Spotify, dan Noise. Lalu, klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk terus mendapatkan notifikasi dari podcast PLC. Saya Agus Sinatrawan. Saya Jessica, bersama narasumber kita. Saya Yusak Sihaan. Undur diri. Salam sehat dan tetap semangat. Bye!